Salam, salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam di Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita ada di bawah tema Allah Sumber Pemulihan Bangsa dan bacaan bersama Ratapan 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon mampukan kami dengan kekuatan kuasa Roh-Mu, sehingga firman yang kami renungkan boleh sungguh-sungguh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, saya memilih bagi kita bagian bacaan Ratapan pasal 5 ayat 21 sebagai perenungan untuk kita semua. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, hidup dalam tekanan, ancaman sering membuat kita meratap. Kita sedih karena begitu beratnya tekanan yang kita alami. Karena itu dalam kondisi ini kita membutuhkan pemulihan, pembaharuan dengan diri sendiri, dengan orang lain, tetapi juga dengan Allah sumber pemulihan itu. Kitab Ratapan yang kita baca adalah kitab puisi yang bercerita tentang penaklukan dan penghancuran kota Yerusalem pada zaman Raja Sedekia. Praktek penyembahan berhala menjadi sesuatu yang dianggap biasa di tengah-tengah pemerintahan Sedekia. Bahkan Sedekia sendiri bersekongkol dengan orang-orang Mesir untuk melawan Nebukadnezar pada zaman itu. Karena itu mereka dibuang ke Babel sebagai orang-orang buangan. Pasal yang kelima bagian bacaan kita berisi doa pemulihan. Yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bangsa Israel sungguh memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan hak istimewa mereka sebagai bangsa yang istimewa, sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang kudus. Mengapa? Karena ketika di Babel, hak istimewa mereka dicabut. Harta mereka dialihkan. Makanan tidak ada lagi yang gratis. Bahkan termasuk untuk istirahat saja, mereka tidak memiliki waktu. Karena itu, mereka sungguh memohon belas kasihan dari Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18 berisi pengakuan dosa bangsa Israel atas tindakan para pemimpin, tua-tua yang menyembah berhala. Mereka berpaling dari Tuhan mereka dan beralih kepada Allah lain. Karena itu, bangsa Israel yang menanggung hukuman berat itu. Akibat pembuangan, ternyata bangsa Israel mengalami penindasan yang hebat. Mereka dianiaya, perempuan-perempuan dan anak-anak perempuan diperkosa. Sungguh kepahitan menimpa kehidupan bangsa Israel. Kejayaan mereka, kemasyuran mereka tidak lagi menjadi sesuatu yang diceritakan secara baik. Karena mereka hilang harga diri, termasuk para pemimpin bangsa Israel. Yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Bangsa Israel sungguh membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Karena itu, mereka sungguh memohon kepada Tuhan. Mereka sungguh meminta kepada Tuhan agar mengembalikan hak istimewa mereka seperti sedia kala dan memulihkan kembali kondisi mereka. Karena itu, mereka sangat merindukan pemulihan mereka, pembaharuan mereka sebagai bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang kudus. Dan karena itu, doa permohonan mereka naik kepada Tuhan. Yang pantas kita renungkan dari bagian bacaan itu
Yang pertama, dalam kondisi kita saat ini, yang diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, yang diperhadapkan dengan berbagai-bagai ancaman, kita sungguh butuh pemulihan dari Tuhan. Bacaan kita mengajarkan kita bahwa Allah tidak hanya berdaulat untuk memberikan hukuman-hukuman bagi kita, tetapi Allah yang sama juga siap untuk memberikan pengampunan, pemulihan, dan pembaharuan hidup. Karena itu, kita diajak, kita diminta agar memohon pemulihan, memohon pembaharuan, memohon kembali hubungan yang baik dengan Tuhan dalam doa kita, dalam kesungguhan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk terlibat dalam karya Allah. Di tengah-tengah masa pemulihan pandemi COVID-19, sebagai bangsa yang mau dipulihkan, mari kita tetap taat pada protokol kesehatan. Kita mesti menjadi orang-orang berhikmat yang tidak hanya beriman, tetapi tahu dalam hikmat Tuhan kita mesti belajar untuk sungguh-sungguh menjaga diri dan menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu harus sungguh-sungguh kita laksanakan. Yang ketiga, Allah kita tidak hanya menghukum, tapi Ia mengasihi kita. Karena Ia mengasihi kita, maka marilah di tengah-tengah seluruh keadaan yang kita hadapi saat ini, kita mohon ampun atas segala dosa kita. Kita kembali ke jalan yang benar. Kita bangkit dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, karena Ia berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin.